Polda Metro Jaya menetapkan 6 orang sebagai tersangka penghasutan aksi unjuk rasa pada 25 Agustus hingga 31 Agustus lalu. 2 tersangka adalah aktivis yang dituduh menyebarkan hasutan di akun media sosial. Salah satu tersangka adalah Syahdan Hussein yang merupakan admin akun Instagram Gejayan Memanggil. Polisi menduga Syahdan ikut menyebarkan ajakan perusakan. Tersangka lain adalah Karik Ansar yang merupakan admin akun Instagram Aliansi Mahasiswa Penggugat. Polisi menyebut tersangka menggunakan fitur collab di Instagram untuk menyebarkan ajakan perusakan. Tersangka SH itu adalah akun atau admin dari akun IG, nama akunnya @gm. Perannya adalah juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Kemudian tersangka yang keempat, KA, adalah seorang admin akun IG namanya AMP, perannya juga melakukan collab akun IG untuk menyebarkan ajakan pengerusakan. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhain, ditetapkan menjadi tersangka karena mengajak, menghasut, dan memprovokasi demonstran termasuk pelajar sehingga anarkistis. Rekaman CCTV di perumahan setempat yang menunjukkan sebuah mobil polisi memasuki lingkungan dan menjemput Del Pedro Marhain. Lokataru menyebut ada 7 hingga 8 polisi yang menangkap Del Pedro. Lokataru Foundation mengecam penangkapan tersebut. Menurut Lokataru, tuduhan polisi sangat jahat dan mestinya kepolisian mengevaluasi cara mereka menangani pengunjuk rasa. Kami menilai ini terlalu jahat untuk menuduh kami sebagai dalang penghasutan segala macam. Ini bentuk kalau teman-teman Gen Z bilangnya playing victim. Seharusnya institusi yang kita lagi berdiri di sini, dia mengintrospeksi diri sendiri gitu ke dalam. Bahkan sejak dia melindas seseorang, merenggut nyawa sampai 7-8 orang hingga hari ini, mungkin nanti bisa dikonfirmasi ulang. Seharusnya dia melakukan introspeksi ke dalam, bukan menunjuk-tunjuknya ke orang-orang atau bahkan organisasi yang sejak awal kita melakukan peran-peran pengawasan publik, melakukan pendidikan demokrasi. Saudara, Polda Sulawesi Selatan tetapkan 11 tersangka kasus kerusuhan yang berujung pembakaran kantor DPRD Makassar dan Sulawesi Selatan pada Jumat malam lalu. Dari 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka ini, 8 orang diantaranya terkait ricuh yang berujung pembakaran di DPRD Kota Makassar dan 3 lainnya di gedung DPRD Sulsel. Tersangka dijerat pasal berbeda-beda sesuai peran mereka saat terjadi kerusuhan. Pasal yang dikenakan tentang pencurian hingga pembakaran. Dan hingga saat ini Polda Sulawesi Selatan masih terus melakukan pengusutan untuk mengungkap kerusuhan yang menyebabkan 4 orang meninggal dan pembakaran 2 kantor anggota dewan. Ada berbagai macam peran, ada yang melakukan pencurian ya, 363, ada beberapa aset di sana yang dibawa, kemudian juga pengerusakan di kantor DPR itu, kemudian juga ada yang melakukan pembakaran. Nah, yang melakukan pembakaran ini kita kenakan pasal 187 ayat 3. Di sini membahayakan nyawa dan mengakibatkan meninggalnya seseorang. Ini ancaman hukumannya adalah seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Polda Metro Jaya menyebut ada dugaan pelaku anarkistis. Dalam unjuk rasa 25 hingga 31 Agustus 2025 adalah masa bayaran. Menurut dugaan polisi, pelaku anarkistis dibayar sekitar Rp65.000 sampai Rp200.000. Polda Metro Jaya menegaskan tengah menyelidiki dugaan pemberian uang sejumlah orang untuk melakukan tindakan anarkistis saat unjuk rasa. Menurut polisi ada dugaan pelaku anarkistis dibayar Rp65.000 hingga Rp200.000 per orang. Polisi bilang pelaku anarkistis berbeda dengan kelompok pengunjuk rasa yang memang datang untuk menyampaikan pendapat. Jadi
Ada juga beberapa pihak yang masih dilakukan pendalaman terkait memberikan iming-iming imbalan uang dengan rentang nominal Rp62.500 hingga Rp200.000 bagi anak-anak dan dewasa yang mau hadir melakukan aksi. Saudara, 5 orang dalam satu